Ketika adikku pulang, bab 28. Saat aku mendekat, ternyata orang itu Aksa. Manda berdiri di dekat mobil kekasihnya. Aku menghampiri dia. Bang Aga membabi buta memukul adik bungsunya. Aksa beberapa kali melawan dan berhasil. Kulihat bibir suamiku berdarah. Aku segera berlari, takut terjadi sesuatu kepada Bang Agam. Namun, nyaliku menciut saat melihat kilatan kemarahan di mata Bang Agam. Bajingan, umpat Bang Agam. Dia memukul Aksa lagi. Dasar anak tidak tahu diri, beraninya kau memakai uang bapak untuk gaya hidupmu. Aksa sudah lemah tak berdaya. Pemuda itu sudah terkapar. Untung saja Alan segera datang dan memegang tangan Bang Agam. Manda pun segera menghampiri kekasihnya yang sudah bersimbah darah. Ibu keluar dari kamar, lalu berteriak saat melihat kedua anaknya terluka. "Ya Allah, apa yang kalian lakukan?" teriak ibu. Beliau berdiri di dekat pintu sambil menangis. Tidak ada yang dihampirinya. Aku bingung harus menghampiri siapa. Ibu atau Bang Agam? Kulihat suamiku sudah agak tenang bersama Alan. Aku menghampiri ibu saja yang sudah terduduk di lantai. "Ibu, masuk yuk," aku membangunkan beliau. Sementara itu, Aksa bangun dibantu Manda. Dia pun menuju ruang tamu mengikutiku. Aku segera membawa kotak P3K, lalu diberikan kepada Manda. Aku bergegas keluar untuk menghampiri Bang Agam. Suamiku tengah diberi minum oleh Alan. "Bang, kita obatin dulu ya lukanya," pujukku. Aku tidak kuasa menahan tangis saat melihat sudut bibirnya terluka. "Gak apa-apa dek, kamu jangan khawatir." Napas Bang Agam masih memburu, menandakan dia masih marah dan mungkin saja masih ingin menghajar adik bungsunya. "Di mana dia?" tanya Bang Agam. "Mungkin di kamarnya sedang diobati," jawab Alan. Bang Agam beranjak dari duduk. Dia bergegas masuk ke dalam rumah. Aku dan Alan saling pandang. Langkahku seakan berat. Kakiku tidak dapat digerakkan. Mungkin aku terlalu takut melihat kemarahan Bang Agam. "Mbak, gimana ini? Tadinya aku ingin menghajar si Aksa, tapi sudah keduluan sama Bang Agam." "Kamu kejar Bang Agam, kasihan ibu sama bapak kalau mereka berantem lagi," detahku. Alan segera menyusul kakak sulungnya, sedangkan aku menarik napas dalam-dalam, lalu dikeluarkan perlahan. Setelah tenang, aku bergegas menghampiri Bang Agam. Di ruang tamu, Bang Agam dan Aksa duduk saling berhadapan. Jarak mereka hanya tersekat oleh meja. Ibu terseduh seraya ditenangkan oleh Rima juga Manda. Aura menyeramkan terlihat jelas dari mata adik kakak itu. Aku duduk di samping Bang Agam. "Kembalikan uang bapak sekarang juga," ujar Bang Agam dingin. "Aku tidak mengambilnya, bapak sendiri yang memberikannya secara sukarela." "Kau!" Satu pukulan mendarat di pipi Aksa. Ibu menjerit. Manda segera memegang lengan kekasihnya karena akan membalas pukulan. "Aksa, ibu butuh uang itu. Ibu mohon kembalikan secepatnya," timpal ibu. "Apa? Ibu menanyakan uang yang sudah ibu berikan kepadaku. Anggap saja itu sebagai warisan, Bu." Dengan entengnya Aksa menjawab seperti itu. Bang Agam menarik kerah baju Aksa. Adiknya terperanjat, lalu memegang tangan Bang Agam agar melepaskannya. "Brengsek, kau lebih jahat dari pencuri di luar sana, Aksa." Satu tinjuan berhasil membuat Aksa tersungkur dan menangis. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tubuhku bergetar melihat kilatan kemarahan dari sorot mata Bang Agam. Rima, Manda, dan ibu segera menyeret Aksa agar menjauh. Bang Agam hendak melangkah menyusul mereka. Beruntung Alan cepat mencegahnya. "Sabar dulu Bang, tenang dulu, jangan gegabah," ujar Alan. Bang Agam kembali duduk. Tubuhku masih gemetar hebat. Lututku terasa lemas. Baru kali ini aku melihat suamiku semarah itu. Aku sangat takut. Bagaimana kalau sampai dia hilap lalu membunuh Aksa? Ya Allah, bantulah hamba. Barisa, tepukan di lengan membuatku sadar. "Dek, kamu gak apa-apa?" tanya Bang Agam. Dari raut wajahnya tampak sangat khawatir. Aku takut Bang, jangan bunuh Aksa. Aku gak mau kamu masuk penjara Bang. Jangan lakukan hal yang dapat membuatmu menyesal. Aku takut. Tangisku pecah. Aku benar-benar takut Bang Agam akan gelap mata. Bukan hanya takut dia masuk penjara, aku juga takut ditinggalkan olehnya. Kalau hal itu terjadi, Bang Agam pasti akan menyesal. Sebab usaha dan nama baik yang sudah susah payah dia bangun akan hancur dalam sekejap. Orang-orang pasti akan memandang dia sangat hina karena melakukan hal yang buruk. "Dek, tenanglah, aku tidak mungkin menghabisi Aksa. Walau bagaimanapun dia adikku. Pukulan tadi hanya sebagai balasan karena dia tidak peduli terhadap ibu dan bapak." Aku
Aku berusaha mengatur nafas agar tenang, lalu menatap Bang Agam dengan nanar. Tangisku mulai mereda. Sekarang biar aku obati luka abang. Bang Agam mengangguk. Alan permisi sebentar untuk menghampiri Manda dan istrinya. Sesekali Bang Agam meringis, pasti perih rasanya. Aku mengusap sudut mata yang basah. Istri mana yang sanggup melihat suaminya terluka? Setelah selesai, aku membereskan kotak obatnya. Abang, kita lihat Bapak, kasihan beliau pasti sendirian. Bang Agam mengangguk. Kami bergegas ke kamar Bapak. Benar saja, beliau tengah menangis tanpa suara. Suamiku mendekat lalu duduk di samping Bapak. Beliau menoleh, diusapnya kepala suamiku dengan susah payah. Gam, maafkan Bapak nak, suara Bapak sangat pelan. Adikmu benar-benar membuat Bapak kecewa. Bang Agam mengalihkan pandang, mungkin tidak ingin Bapak melihat air matanya. Aku sudah memberinya perhitungan Pak, jangan dipikirkan lagi. Bapak mengangguk lemah, lalu beliau kembali berujar. Ibu mana Gam, suruh ke sini temani Bapak. Aku dan Bang Agam keluar dari kamar lalu menghampiri ibu yang sedang di ruang keluarga. Aku menyampaikan kalau Bapak ingin ditemani ibu. Beliau bergegas ke kamar. Aku dan Bang Agam duduk di kursi melihat Manda dengan telaten mengobati luka di wajah Aksa. Ke rumah sakit saja ya, lukamu lumayan parah, biar cepat sembuh, ucap Manda. Gadis itu sepertinya habis menangis, hidungnya merah dan matanya sembab. Tidak perlu, luka segini tidak apa-apanya. Sudah babak belur pun sikap sombongnya masih ada. Untung aja Bang Agam sudah tenang. Jika belum, jangan harap Aksa akan selamat. Bang Agam hanya berdecih saat mendengar jawaban adiknya. Sudah babak belur begini pun kamu masih sombong, omel Manda. Kok kamu malah ngomong gitu? Kamu membela dia, Aksa marah sembari menunjuk Bang Agam. Kalau iya memangnya kenapa? Tantang Manda. Gadis itu memang pemberani. Sudahlah, Aksa beranjak dari duduk, tetapi dihalangi oleh Alan. Duduk, tetah Alan tegas. Aksa kembali duduk lalu menatap kakak-kakaknya dengan tajam. Bocah itu memang keras kepala, tidak merasa bersalah sedikit pun. Pantas saja Bang Agam sangat murka dan menghajarnya habis-habisan. Berapa sisa uang Bapak? Tanya Alan tanpa basa-basi. Untuk apa Abang menanyakan itu? Hei, aku juga anak mereka, kau tidak bisa seenaknya menjual harta orang tua untuk kepentinganmu sendiri, sentak Alan. Aku tidak menjualnya, tapi Bapak yang melakukan itu, sahutnya santai. Kurang ajar. Alan sudah berdiri untuk memukul Aksa, tangannya sudah mengepal di atas. Rima memegang tangan suaminya untuk menenangkan. Kalian berdua iri kan aku diberi uang banyak oleh Bapak? Hah, makanya kalau hidup itu harus berguna bagi orang tua, bikin bangga mereka dan beri mereka uang yang cukup. Kali ini ucapan Aksa benar-benar kelewatan. Dengan tanpa berdosa dia mengucapkan kalimat itu. Bang Agam beranjak dari duduk, lalu menampar pipi Aksa. Rasakan kau. Benar kan begitu? Kenapa abang harus marah? Pertanyaan Aksa serupa bensin yang disiram ke atas bara api. Kemarahan Bang Agam semakin berkobar pun dengan Alan. Sudah cukup Bang, dia sudah gila, lebih baik kita tinggalkan saja. Alan meraih lengan Bang Agam untuk meninggalkan Aksa. Aku masih duduk di ruangan yang sama dengan Aksa. Manda tampak menggeleng lalu mendesah frustrasi. Aksa mengusap pipinya yang kemerahan. Pasti perih dan panas menjalar di seluruh wajahnya. Namun itu tidak seberapa dengan rasa perih dan sakit di hati Bang Agam dan Alan. Mengapa mulutmu sangat kurang ajar? Apa ini hasil kuliahmu dulu? Cerca Manda. Apa sih? Kenapa kamu jadi marahin aku? Aku jadi berpikir ulang untuk menikah denganmu. Manda menggeser duduknya. Dia tidak mau menatap Aksa. Dada wanita itu naik turun. Mungkin menahan emosi yang memenuhi rongga dadanya. Hei, ucapanku benar. Bang Agam tidak bisa membanggakan ibu dan bapak sehingga mereka lebih menyayangiku. Jaga ucapanmu Aksa, sentakku. Aku berdiri lalu melayangkan tatapan tajam kepadanya. Aksa malah tersenyum kecil. Berani sekali dia menghina suamiku. Suami itu emang miskin dan gak bisa diandalkan Mbak. Gak bisa bikin orang tua bangga. Oh, jadi begitu. Apa kau tahu biaya rumah sakit senilai puluhan juta itu dari siapa? Dari suamiku Aksa. Aku menekan kata suamiku agar Aksa tersadar. Dia malah tertawa terbahak-bahak. Aksa pasti masih mengira kalau Bang Agam tidak mungkin melakukan hal itu. Bercandamu sangat lucu Mbak, ujar Aksa di sela tawanya. Yang bayar biaya rumah sakit pasti Bang Alan. Kalau mau berbohong pinteran dikit Mbak. Aku tersenyum kecut kepadanya, lalu menelpon Rian. Aku aktifkan loudspeaker. Rian, kapan jadwal suamiku bertemu klien di luar kota? Tanyaku seraya tersenyum jahat kepada Aksa.
Mungkin 2 hari lagi, Riz. Oh iya, suamimu di mana? Aku telepon dari tadi tidak dijawab. Ini restoran yang mau direnov kebanjiran orderan, nanti malam suruh dia ke rumahku. Oke, nanti aku sampaikan. Oh iya, aku ingin tanya, penghasilan restoran Bang Agam yang pertama berapa sih per harinya? Dia gak mau ngasih tahu. Oh, lumayan besar, bisa puluhan juta sehari. Memangnya kenapa? Uang belanjamu kurang? Bukannya Agam sudah memberimu ATM? Saldonya besar loh, Riz, sekitar 100 juta. Setelah itu aku menutup telepon. Aku tersenyum mengejek ke arah Aksa. Dia masih menatapku tanpa berkedip. Pasti sekarang jantungnya terasa berhenti berdetak mendengar penjelasan Rian. Bagaimana adik ipar? Apa kau percaya sekarang kalau abang yang kau hina dan kau rendahkan sudah menjadi sultan? Tidak mungkin. Mbak pasti sudah bersekongkol dengan orang itu. Dengan wajah menahan emosi, Aksa masih berani menjawab. Terserah padamu. Yang penting Mbak sudah mengatakannya. Aku berlalu pergi tanpa memedulikan Aksa. Namun tidak lama kemudian aku mendengar suara benda terjatuh begitu kencangnya. Sepertinya Aksa membanting vas bunga yang ada di atas meja. Cih, dasar anak tak tahu diri.